gelap, sempit, dan bau kayu lembab yang menusuk hidung. Aku meringkuk di dalam lemari tua, lututku peluk erat ke dada. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah udara pun ikut takut padaku. Dari luar, suara langkah kaki yang sempoyongan terdengar semakin dekat. Brak! Suara botol kaca pecah menghantam lantai, membuat tubuhku refleks bergetar. Perempuan tak berguna, suara ayahku menggema, serak karena alkohol. Kalau kau lahir saja tidak, hidupku pasti lebih baik. Aku menutup mulut dengan kedua tangan, menahan isak yang hampir lolos. Air mata menetes tanpa suara, jatuh ke punggung tanganku yang penuh memar lama. Keluar kau! Berani-beraninya kau sembunyi dariku. Aku menggigit bibir sampai terasa perih. Aku tahu, jika aku keluar sekarang, tamparan dan tendangan akan menjadi hal paling ringan yang kuterima malam ini. Suara benda kembali dilempar. Piring, kursi, apa saja. Ayah, berhenti, bisikku pelan, meski tahu dia tak akan mendengar, atau tak mau mendengar. Aku mengecilkan tubuhku lebih dalam lagi ke sudut lemari. Di sana, jariku menyentuh sesuatu yang keras dan bersudut. Aku meraba dalam gelap, lalu menyadari apa itu. Sebuah buku. Tanganku gemetar saat menariknya keluar. Sampulnya sudah usang, warnanya pudar, sudut-sudutnya terlipat. Namun aku mengenalinya dengan sangat baik. Novel favoritku. Aku mengusap sampulnya dengan jari, seolah sedang menyentuh satu-satunya teman yang tak pernah meninggalkanku. Takdir kedua Ling Ling. Aku tertawa kecil, getir. Lucu ya, bisikku. Hidup kita mirip sekali, Ling Ling. Di luar lemari, ayahku masih mengumpat. Dasar anak sial, kalau bukan karena kau, aku tak akan punya hutang. Aku memejamkan mata, lalu membuka halaman novel itu dengan tangan gemetar. Kata-kata di dalamnya sudah kuhafal. Tentang seorang gadis bernama Ling Ling, yang punya ayah pemabuk, yang dijual demi hutang, yang dipukli, yang melarikan diri di malam hujan. Aku ingin masuk ke duniamu saja, bisikku lirih. Setidaknya, penderitaanmu tertulis. Penderitaanku bahkan tak dianggap. Suara langkah kaki ayahku mulai menjauh. Mungkin dia tertidur di lantai. Mungkin kehabisan tenaga untuk menyiksaku malam ini. Aku tak peduli. Aku memeluk novel itu erat ke dada, seolah buku itu bisa melindungiku dari dunia. Kalau memang ada takdir, suaraku bergetar. Bolehkah aku hidup sebagai Ling Ling saja? Air mata membasahi halaman kertas yang menguning. Kelopak mataku terasa berat, sangat berat. Di balik ketakutan, kelelahan akhirnya menang. Aku tertidur. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Namun saat aku membuka mata lagi, lemari kayu itu menghilang. Bau lembab berubah menjadi aroma tanah dan kayu bakar. Keheningan digantikan suara ayam berkokok di kejauhan. Aku tertegun. Ini bukan rumahku. Tanganku bergerak. Tubuh ini terasa asing, lebih kurus, lebih kecil. Aku menatap sekeliling dan melihat dinding rumah reot yang asing namun terasa sangat familiar. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke samping. Di atas meja kayu tua, tergeletak sebuah cermin retak. Dengan langkah gemetar, aku mendekat dan melihat pantulanku. Wajah yang menatap balik, bukan wajahku. Aku, suaraku tercekat. Ling Ling. Dan dari luar rumah, terdengar suara laki-laki yang sangat kukenal. Suara yang bahkan lebih mengerikan dari mimpi terburukku. Kepalaku terasa pening saat aku duduk perlahan di atas dipan kayu keras. Setiap gerakan kecil membuat tubuh ini terasa asing, terlalu ringan, terlalu kurus, seolah aku telah lama kelaparan. Aku menunduk. Pakaianku bukan piyama yang biasa kupakai, melainkan baju kain kasar berwarna abu-abu kusam, penuh tambalan. Tanganku kecil, jari-jarinya dipenuhi bekas luka lama dan kapalan. Ini bukan tubuhku, bisikku. Jantungku berdegup kencang. Napasku memburu saat aku bangkit dan menatap sekeliling. Rumah ini sempit, reot, dengan atap jerami yang bocor di beberapa bagian. Sebuah meja kayu miring berdiri di sudut ruangan,
Di atasnya ada mangkuk retak berisi bubur dingin. Semuanya terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi. Pandangan mataku tertuju pada sebuah cermin kecil yang tergantung di dinding. Retak di bagian tengahnya membelah pantulan wajah di dalamnya. Aku melangkah mendekat. Dan saat aku melihat wajah itu, napasku tercekat. Gadis di dalam cermin memiliki wajah pucat dengan mata besar yang tampak kelelahan. Bibirnya kering, pipinya cekung, rambutnya kusut dan diikat asal. Namun aku mengenali wajah ini dengan sempurna. Wajah yang selama ini hanya kulihat dalam imajinasiku. Ling Ling, suaraku bergetar. Aku menyentuh pipiku. Sentuhan itu nyata. Kulitnya dingin. Aku menampar diriku sendiri pelan. Sakit, bukan mimpi. Dadaku terasa sesak. Ingatanku berputar cepat. Lemari, suara botol pecah, novel usang, dan permohonanku yang putus asa. Bolehkah aku hidup sebagai Ling Ling saja? Ternyata dunia menjawabnya. Kereta, pintu rumah terbuka kasar. Aku tersentak dan menoleh refleks. Tubuh ini bereaksi lebih cepat dari pikiranku. Bahuku menegang, kakiku gemetar. Naluri ketakutan muncul begitu saja. Seorang pria bertubuh kurus dengan mata merah dan wajah kusut berdiri di ambang pintu. Bau alkohol menyeruak begitu kuat hingga membuatku mual. Ling Hu, ayah pemabuk Ling Ling. Matanya menatapku tajam, penuh amarah yang tak masuk akal. Kau bangun juga akhirnya, katanya dengan suara serak. Berani-beraninya kau tidur sementara aku pusing memikirkan hutang. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Dalam novel, ini adalah adegan awal. Aku mengingatnya dengan jelas. Setelah ini, dia akan memukul Ling Ling karena menumpahkan bubur. Setelah itu, dia akan mulai berbicara tentang hutang dan rentenir. Dadaku berdegup kencang. Aku tahu cerita ini. Aku tahu apa yang akan terjadi. Ayah, ucapku perlahan, mencoba menyesuaikan nada suaraku dengan ingatan Ling Ling. Ling Hu mendengus. Jangan panggil aku ayah dengan wajah menyedihkan itu. Kalau bukan karena kau, ibumu tak akan mati. Kalau bukan karena kau, aku tak akan begini. Kata-katanya menusuk, meski aku tahu itu bukan salahku. Namun tubuh ini, hati Ling Ling, sudah terlalu lama menerima luka, hingga rasa sakit itu terasa otomatis. Tanganku mengepal. Tidak, aku bukan Ling Ling yang pasrah. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan rasa takut yang menjalar di tulang punggungku. Ayah lapar? Tanyaku pelan. Ling Hu terdiam sejenak, seolah tak menyangka aku menjawab seperti itu. Lalu wajahnya semakin mengeras. Kau pikir dengan bersikap manis, aku akan melupakan hutangku? Zhao Kun akan datang hari ini. Jantungku serasa jatuh ke perut. Zhao Kun, rentenir itu akan datang lebih cepat dari jadwal novel. Aku menelan ludah. Ayah, kataku hati-hati, aku bisa membantu. Mata Ling Hu menyipit. Membantu? Aku tahu kata-kata selanjutnya akan menentukan segalanya. Aku bisa bekerja, mencuci, membersihkan, apa saja, ucapku cepat. Jangan menjualku. Ruangan mendadak sunyi. Lalu, plak, tamparan keras mendarat di pipiku. Kepalaku terhuyung, rasa panas menjalar di wajahku. Berani-beraninya kau mengaturku, bentaknya. Kau tahu nilai apa yang kau miliki. Air mata menggenang di mataku, bukan hanya karena sakit, tapi karena kesadaran yang mengerikan. Ini bukan dunia yang bisa kutinggalkan sesuka hati. Ini bukan cerita yang bisa kututup bukunya. Aku benar-benar hidup sebagai Ling Ling. Dan jika aku tidak mengubah alurnya, aku akan berakhir sama seperti di novel. Disiksa, dijual, hancur. Aku menunduk perlahan, menyembunyikan tatapan mataku yang berubah. Di dalam dadaku, sebuah tekad perlahan tumbuh. Jika takdir ingin mempermainkanku, maka kali ini, aku yang akan menulis ulang akhirnya. Tanganku terasa mati rasa saat Ling Hu menyeretku keluar rumah. Jarinya mencengkeram pergelangan tanganku begitu kuat, hingga aku yakin akan meninggalkan bekas biru. Kakiku terseret di tanah berlumpur. Kerikil tajam menusuk telapak kaki yang hanya beralas kain tipis. Ayah, pelan,
Suaraku gemetar. Diam, bentaknya tanpa menoleh. Kalau kau berani mempermalukanku di depan Zhao Kun, aku sendiri yang akan mematahkan kakimu. Nama itu membuat darahku seolah membeku. Zhao Kun. Dalam novel, pria itu digambarkan seperti iblis berwajah manusia. Aku pernah membacanya dengan marah dan menangis. Tak pernah menyangka suatu hari aku akan berdiri di hadapannya sebagai korbannya. Kami berhenti di sebuah bangunan kayu besar di ujung desa. Catnya mengelupas, jendelanya tertutup rapat, dan dua pria bertubuh kekar berdiri di depan pintu sambil memegang tongkat besi. Pintu terbuka. Bau alkohol, keringat, dan darah tua bercampur menjadi satu. Akhirnya kau datang, Ling Hu. Suara berat terdengar dari dalam. Sudah kupikir kau melarikan diri. Ling Hu tertawa gugup, membungkuk berlebihan. Mana mungkin, Kakak Zhao. Aku ini orang jujur. Aku dipaksa maju. Di tengah ruangan duduk seorang pria dengan jubah gelap dan mata sipit yang dingin. Senyumnya tidak sampai ke mata. Tangannya memegang cangkir teh seolah sedang menikmati pertunjukan. Zhao Kun. Tatapannya menyapu tubuhku dari kepala sampai kaki. Aku refleks memeluk lenganku sendiri, menahan rasa ingin muntah. Ini putrimu? Tanyanya santai. Ling Hu mendorong punggungku. Iya. Gadis ini sehat, patuh, dan cantik kalau dibersihkan. Aku menggigit bibir. Zhao Kun tertawa kecil. Kau tahu hutangmu berapa? Ling Hu menelan ludah. Aku akan melunasinya. Sedikit lagi. Brak! Zhao Kun menghantam Meng. Berhenti membuang waktuku, bentaknya. Hutangmu sudah cukup untuk membeli 10 nyawamu. Ling Hu jatuh berlutut. Kakak Zhao, mohon beri aku waktu. Aku akan bekerja, aku. Zhao Kun mengangkat tangan, menghentikannya. Lalu ia menoleh padaku, menatapku seolah aku bukan manusia. Gadis ini cukup, katanya datar. Kalimat itu, kalimat yang sudah kuhafal dari novel. Gadis ini cukup untuk melunasi hutangmu. Kepalaku berdengung. Aku merasa seperti sedang berdiri di luar tubuhku sendiri, menyaksikan adegan yang tak bisa kuhentikan. Ling Hu mengangkat kepala, ragu sejenak. Benar? Hutangku akan lunas? Lunas, jawab Zhao Kun. Bahkan masih ada sisa. Ling Hu menoleh padaku. Tatapannya kosong, tanpa rasa bersalah. Ling, katanya perlahan. Demi ayah, ya? Aku tertawa. Bukan karena lucu, melainkan karena putus asa. Demi ayah? Suaraku pecah. Ayah menjualku demi botol arak dan kartu judi. Plak! Tamparan kembali mendarat di wajahku. Aku terjatuh ke lantai. Kau tak tahu berterima kasih, bentak Ling Hu. Kalau bukan karena aku, kau bahkan tak akan lahir. Zhao Kun berdiri dan mendekat. Sepatunya berhenti tepat di depan wajahku. Ia mencengkeram daguku, memaksaku menatapnya. Mata yang bagus, katanya. Masih ada perlawanan. Aku tahu kalimat selanjutnya di novel. Aku tahu apa yang akan ia lakukan setelah membawaku pergi. Rantai, cambuk, ruangan gelap tanpa jendela. Tanganku gemetar hebat. Aku akan patuh, kataku cepat, sebelum dia sempat berkata apapun. Aku tidak akan kabur. Zhao Kun tersenyum lebar. Gadis pintar. Ling Hu berdiri, wajahnya terlihat lega. Kalau begitu, aku pamit. Aku belum selesai bicara, potong Zhao Kun dingin. Kau akan menandatangani surat. Ling Hu membeku. Surat? Surat yang menyatakan, Zhao Kun menatapnya tajam, bahwa sejak hari ini, Ling bukan lagi anakmu. Aku membeku. Hatiku hancur, tapi anehnya, ada kelegaan kecil di sana. Ling Hu ragu sejenak, lalu mengambil kuas dan menandatangani surat itu dengan tangan gemetar. Saat itu, sesuatu di dalam diriku mati. Namun di saat yang sama, sesuatu yang lain terlahir. Zhao Kun menoleh ke anak buahnya. Bawa dia. Aku diseret ke pintu belakang. Saat kakiku melangkah keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah Ling Hu. Ia bahkan tidak menatapku. Aku menutup mata. Inilah awal neraka Ling, pikirku. Dan jika aku ingin hidup,
Aku harus kabur sebelum malam ini berakhir. Gelap turun terlalu cepat malam itu. Langit seakan ikut menutup mata, membiarkan dunia tenggelam dalam bayangan. Aku diseret melewati lorong belakang bangunan Zhao Kun. Kaki telanjangku menginjak tanah dingin bercampur lumpur. Setiap langkah terasa seperti berjalan menuju kuburanku sendiri. Tanganku diikat dengan tali kasar. Pergelangan ini sudah memerah, kulitnya hampir robek. Awas! Salah satu pria mendorongku kasar. Aku tersandung, lututku menghantam batu. Rasa sakit menjalar sampai tulang, tapi aku menahan teriakanku. Di tempat seperti ini, tangisan hanya akan menjadi hiburan. Kami berhenti di sebuah ruangan kecil di belakang bangunan utama. Pintu kayunya tebal, tanpa jendela. Di dalamnya hanya ada lampu minyak redup, meja kayu, dan bau besi berkarat yang membuat perutku mual. Salah satu dari mereka menutup pintu dengan keras. "Besok pagi kakak Zhao akan menemuimu," katanya sambil tertawa rendah. "Kalau kau patuh, mungkin kau masih bisa hidup enak." Langkah kaki mereka menjauh. Kunci diputar. Sunyi. Aku terduduk di lantai, napasku tersengal. Tanganku gemetar hebat, bukan hanya karena takut, tapi karena aku tahu apa yang akan terjadi jika aku menunggu sampai besok pagi. Dalam novel, Ling Ling disiksa malam ini, dipukul sampai pingsan, dikurung berhari-hari sebelum akhirnya berhasil kabur dalam kondisi setengah mati. Aku tidak bisa menunggu alur itu. Aku mengepalkan tangan. Kalau aku ingin hidup, bisikku pada diriku sendiri, aku harus melukai diriku sekarang. Pandangan mataku menyapu ruangan. Di sudut lantai, ada paku panjang berkarat yang terlepas dari papan. Jantungku berdegup kencang saat aku merangkak mendekatinya. Tanganku berhenti di udara. Rasa takut menyeruak. Ini tubuh orang lain, tapi rasa sakitnya nyata. Aku menelan ludah, lalu menggenggam paku itu. "Maaf," bisikku lirih pada tubuh ini. Aku menarik napas dalam, lalu menghantamkan paku itu ke telapak tanganku sendiri. Rasa sakitnya terlalu tajam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Aku berteriak, tapi segera menutup mulutku sendiri. Darah mengalir hangat, menetes ke lantai. Kepalaku berputar, pandanganku mengabur. Namun aku tidak berhenti. Aku menekan luka itu lebih dalam, sampai darah mengalir deras. "Ada apa?" Suara panik terdengar dari luar. Aku segera menjatuhkan paku, menggulingkan tubuhku, dan menangis sejadi-jadinya. "Tolong! Aku berdarah!" teriakku parau. "Tolong! Aku akan mati!" Pintu terbuka kasar. "Apa yang kau lakukan, sialan?" salah satu pria memaki. Saat mereka melihat darah di lantai, wajah mereka berubah. "Kalau dia mati sekarang, kakak Zhao akan membunuh kita," gumam yang lain. Mereka membuka ikatanku dengan kasar. Begitu tali lepas, aku jatuh ke depan, pura-pura lemas. "Bawa dia ke tabib desa," perintah salah satu. "Cepat!" Inilah celahnya. Saat mereka lengah, aku menggigit tangan pria yang memapahku sekuat tenaga. Ahaha! Aku mendorongnya dan berlari. Kakiku bergerak lebih cepat dari pikiranku. Aku menerobos pintu belakang, keluar ke malam yang gelap. Angin dingin menghantam wajahku, bercampur dengan darah dan air mata. "Kejar dia!" teriak seseorang. Aku berlari tanpa arah, menembus ladang, semak, dan jalan tanah licin. Kakiku beberapa kali tergelincir, tapi aku bangkit lagi. "Jangan berhenti. Kalau berhenti, kau mati." Suara langkah kaki semakin dekat. Obor menyala di kejauhan. "Ada di sana. Jangan biarkan dia kabur." Napas terasa seperti api di paru-paruku. Pandanganku mulai gelap di pinggir. Tanganku yang terluka berdenyut hebat. Darah mengalir sepanjang lenganku. Aku tersandung lagi dan jatuh ke tanah basah. "Akhirnya dapat," seseorang tertawa. Aku merangkak mundur, tubuhku gemetar. Air mata bercampur lumpur di wajahku. "Jangan!" Suaraku nyaris tak terdengar. "Aku mohon." Tongkat besi terangkat ke udara. Aku menutup mata. Dan saat itulah, angin berubah. Suara langkah kaki yang berbeda terdengar. Ringan, tenang, tidak tergesa. Berisik sekali,
Sebuah suara laki-laki terdengar datar. Aku membuka mata. Seorang pria berdiri beberapa langkah di depanku. Ia mengenakan pakaian hitam dari kepala sampai kaki. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya tampan namun dingin seperti es. Tatapan matanya tajam, tanpa emosi, seolah dunia ini tidak layak mendapat perhatiannya. Anak buah Zhao Kun terdiam. "Kau siapa?" bentak salah satu dari mereka. Pria itu tidak menjawab. Ia melangkah maju satu langkah. Dan entah bagaimana, udara terasa lebih berat. "Aku bertanya," katanya pelan, "siapa yang menyentuh gadis itu?" Salah satu pria tertawa gugup. "Urusan apa denganmu? Ini milik kakak Zhao." Kalimat itu tidak selesai. Aku bahkan tidak melihat pria itu bergerak. Yang kulihat hanyalah bayangan hitam, lalu suara tulang patah. "Ah, ah!" Tubuh pria itu terlempar, menghantam pohon. Yang lain panik. "Serang dia!" Namun pertarungan itu bukan pertarungan. Itu pembantaian sepihak. Dalam hitungan detik, semua pria itu tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Pria berpakaian hitam itu berdiri di tengah, napasnya tetap tenang, pakaiannya bahkan tidak berantakan. Aku menatapnya dengan mata membelalak. Ini dia, Gu Xianchen, tokoh yang hanya muncul sebentar di novel, tapi mengubah hidup Ling Ling sepenuhnya. Ia menoleh padaku. Tatapannya jatuh ke tanganku yang berdarah. Alisnya berkerut sedikit, hampir tak terlihat. "Kau melukai dirimu sendiri," katanya dingin. Aku tertawa kecil, histeris. "Kalau tidak, suaraku serak. Aku sudah mati." Ia diam sejenak, lalu melepaskan mantel luarnya dan melemparkannya ke arahku. "Bungkus lukamu." Aku menurut tanpa bertanya. Tanganku gemetar saat membungkusnya. "Hangat. Apa hubunganmu dengan Zhao Kun?" tanyanya. "Tidak ada," jawabku cepat. Aku dijual." Ia menatapku lama. "Namamu?" "Ling Ling." Mata itu menyempit. "Kau tahu siapa aku?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk pelan. "Gu Xianchen." "Hening." Untuk pertama kalinya, ekspresi di wajahnya berubah. Sedikit terkejut. "Kau seharusnya tidak tahu itu," katanya. Aku tersenyum pahit. "Aku tahu banyak hal," bisikku. "Termasuk, kalau malam ini kau akan pergi begitu saja." Ia terdiam. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik. Langkahnya menjauh. Dadaku sesak. "Terima kasih," kataku keras-keras ke arah punggungnya. "Kalau hari ini aku hidup, itu karena kau." Ia berhenti sejenak. "Jangan muncul di hadapanku lagi," katanya dingin. "Nasib buruk menempel pada orang sepertimu." Lalu ia menghilang dalam gelap. Aku terduduk di tanah. Tubuhku akhirnya menyerah pada kelelahan. Air mata mengalir deras, bukan karena sakit, tapi karena aku tahu, malam ini, aku selamat. Namun aku juga tahu satu hal lagi. Takdirku sudah bersinggungan dengan Gu Xianchen. Dan sejak saat itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku terbangun saat fajar hampir menyingsing. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, dan udara pagi terasa dingin menusuk tulang. Tubuhku terbaring di bawah sebuah pohon besar di pinggir hutan. Seluruh badanku terasa nyeri, seolah baru saja dilindas roda kereta. Aku mengerang pelan dan mencoba duduk. Mantel hitam itu masih menyelimuti tubuhku. Aku terdiam. Gu Xianchen benar-benar pergi. Tidak meninggalkan pesan. Tidak menunggu sampai aku sadar. Seolah apa yang ia lakukan semalam hanyalah gangguan kecil dalam perjalanannya. Aku menunduk menatap tanganku. Luka itu masih ada, dibungkus rapi dengan kain hitam. Darahnya sudah mengering, tapi denyut perihnya mengingatkanku bahwa semua yang terjadi bukan mimpi. "Terima kasih," bisikku, meski tahu dia tak akan mendengar. Aku menggenggam mantel itu erat-erat, merasakan kehangatan yang tertinggal. Dalam novel, Gu Xianchen memang seperti ini, muncul, menyelamatkan, lalu menghilang tanpa penjelasan. Namun berbeda saat aku mengalaminya sendiri. Dingin, tapi tidak kejam. Aku bangkit perlahan. Kakiku gemetar, namun aku memaksa berdiri. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama.
Jika anak buah Zhao Kun menemukanku lagi, aku tidak akan seberuntung semalam. Langkah kakiku mengarah ke desa. Setiap rumah yang kulalui terasa seperti ancaman. Setiap suara membuatku menegang. Aku menyusuri jalan kecil, menghindari jalan utama, hingga akhirnya rumah Reot Ling Hu terlihat dari kejauhan. Hatiku terasa berat. Aku tidak ingin kembali. Bahkan satu langkah pun ke dalam rumah itu terasa seperti menyerahkan nyawaku sendiri. Namun aku harus memastikan satu hal. Apakah ayah itu sudah sadar aku menghilang? Aku mengintip dari balik pagar bambu yang rusak. Pintu rumah terbuka setengah, dan dari dalam terdengar suara dengkuran keras. Ling Hu masih tertidur. Di lantai, botol arak berserakan. Bau alkohol menusuk hidung bahkan dari kejauhan. Aku mengepalkan tangan. Inilah akhir kita, bisikku pada diriku sendiri, atau mungkin pada Ling Ling yang dulu. Aku menyelinap masuk dengan langkah ringan. Di sudut rumah, aku mengambil kain bersih, sepotong roti keras, dan kantong kecil berisi uang tembaga, semua yang tersisa dari hidup ini. Tanganku berhenti di depan pintu kamar. Ada bagian kecil di hatiku yang bertanya, apakah aku harus mengatakan sesuatu? Namun kenangan tamparan, hinaan, dan surat yang memutuskan hubungan kami kembali memenuhi kepalaku. Aku tertawa pahit. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Aku melangkah keluar tanpa menoleh. Begitu kakiku melewati pagar bambu itu, perasaan aneh menyeruak, ringan, tapi juga menakutkan. Untuk pertama kalinya, aku tidak memiliki rumah. Tidak memiliki keluarga, namun aku memiliki satu hal yang jauh lebih penting. Kebebasan. Aku berjalan tanpa tujuan jelas. Setiap langkah terasa menyakitkan, tapi juga membebaskan. Matahari mulai naik, menerangi jalan tanah di depanku. Dalam kepalaku, bayangan Gu Xianchen terus muncul. Tatapan dinginnya, cara ia bertarung, cara ia berkata, jangan muncul di hadapanku lagi. Aku tersenyum kecil. Kalau takdirku berubah karena dirimu, gumamku, mana mungkin aku tidak mencarimu. Dalam novel, Ling Ling kabur dan bertemu Gu Xianchen lagi beberapa waktu kemudian, dalam keadaan yang jauh lebih buruk. Ia hampir mati kelaparan sebelum akhirnya diterima sebagai pelayan. Kali ini, aku tidak akan menunggu. Aku harus mencarinya sebelum takdir menjadi lebih kejam. Langkah kakiku mengarah ke kota terdekat, tempat keluarga Gu tinggal. Perjalanan itu tidak mudah. Luka di tanganku beberapa kali terbuka kembali. Kepalaku sering pusing. Ada saat-saat aku hampir menyerah dan duduk di pinggir jalan, bertanya-tanya apakah semua ini layak diperjuangkan. Namun setiap kali pikiranku goyah, wajah Gu Xianchen muncul. Bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai pintu keluar dari neraka ini. Menjelang sore, aku tiba di pinggiran kota. Bangunan tinggi, jalan batu yang rapi, dan orang-orang berpakaian bersih membuatku merasa seperti orang asing. Aku menunduk, menyembunyikan wajah dan pakaian compang-campingku. Aku bertanya pada seorang penjual tua, "Permisi, di mana kediaman keluarga Gu?" Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Keluarga Gu? Untuk apa gadis kecil sepertimu ke sana?" Aku menelan ludah. "Aku ingin bekerja." Ia mendengus. "Keluarga Gu tidak sembarangan menerima orang." Hatiku mencelos, tapi aku memaksakan senyum. "Terima kasih." Aku berjalan lebih jauh, mengikuti arah yang ia tunjukkan. Akhirnya, aku melihatnya. Gerbang besar berwarna hitam dengan ukiran rumit. Tembok tinggi mengelilingi rumah megah di dalamnya. Dua penjaga berdiri tegak di depan pintu, ekspresi mereka kaku. Inilah rumah Gu Xianchen. Dadaku berdegup kencang. Aku melangkah maju. "Berhenti!" Salah satu penjaga menghalangi jalanku. "Siapa kau?" Aku menunduk sopan. "Namaku Ling Ling. Aku ingin bertemu Tuan Muda Gu." Penjaga itu tertawa mengejek. "Banyak orang ingin bertemu Tuan Muda. Pergi sebelum kami mengusirmu." Aku menggigit bibir. Dalam novel, Ling Ling diusir berkali-kali sebelum akhirnya pingsan di depan gerbang. Kali ini, aku tidak akan menunggu sampai jatuh.
Aku berlutut. Berlutut di atas batu dingin. Aku mohon, kataku dengan suara gemetar tapi jelas. Aku tidak meminta belas kasihan. Aku hanya ingin bekerja. Apa saja. Penjaga itu terkejut. Orang-orang mulai melirik. Bisik-bisik terdengar. Aku menunduk lebih dalam, menahan rasa malu dan sakit. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, lanjutku. Kalau kalian mengusirku, aku tidak akan bertahan hidup. Hening menyelimuti gerbang. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar dari dalam. Aku mendongak perlahan. Di balik gerbang yang terbuka, aku melihat sosok tinggi berpakaian hitam berjalan keluar. Tatapan dingin itu, wajah tanpa emosi. Gu Xianchen, mata kami bertemu. Ia berhenti. Kau lagi, katanya datar. Jantungku berdebar keras. Aku menunduk dalam-dalam. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi, ucapku pelan. Tuan muda, tolong jangan mengusirku. Tatapan Gu Xianchen semakin dingin. Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Katanya pelan namun tajam. Jangan muncul di hadapanku lagi. Aku mengepalkan tangan di balik lengan bajuku. Aku tahu, jawabku jujur. Tapi aku lebih takut mati daripada dibenci olehmu. Udara di sekitar kami terasa membeku. Gu Xianchen menatapku lama. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di balik tatapan galaknya. Keraguan. Udara di depan gerbang keluarga Gu terasa jauh lebih dingin daripada malam pelarianku. Aku masih berlutut di atas batu keras, lututku mulai mati rasa. Pakaian lusuhku kotor oleh debu perjalanan, rambutku kusut dan wajahku pucat karena kelelahan. Aku tahu penampilanku memalukan, bahkan menyedihkan. Namun aku tidak bangkit. Di hadapanku, Gu Xianchen berdiri tegak dengan wajah tanpa ekspresi. Tatapan matanya dingin, seolah aku hanyalah gangguan kecil yang seharusnya segera disingkirkan. Kau tahu betul siapa aku, katanya pelan namun tajam. Dan kau tahu aku tidak suka masalah. Aku menelan ludah. Aku tidak datang untuk membawa masalah, jawabku lirih. Aku datang karena aku tidak punya tempat lain. Salah satu penjaga tertawa sinis. Tuan muda, gadis ini jelas mencurigakan. Bisa jadi dia dikirim Zhao Kun. Nama itu membuat dadaku bergetar. Gu Xianchen menatapku tajam. Bangun. Aku menggeleng pelan. Aku akan bangun kalau Tuan mengizinkanku tinggal. Udara seketika menegang. Kau berani menawar denganku. Nada suaranya turun. Berbahaya. Aku berani mati, jawabku jujur. Kalimat itu keluar sebelum sempat kupikirkan. Setelah mengucapkannya, aku sendiri terkejut, namun tidak menyesal. Gu Xianchen terdiam. Ia menatapku lama, seolah mencoba menembus pikiranku. Aku bisa merasakan tatapannya menimbang, mencurigai, dan mungkin mencari kebohongan. Apa hubunganmu dengan Zhao Kun? Tanyanya akhirnya. Dia membeli diriku, jawabku. Ayahku menjualku. Beberapa orang tersentak kecil mendengarnya. Dan kau kabur begitu saja. Gu Xianchen menyipitkan mata. Menurutmu orang sepertinya akan membiarkan itu terjadi? Aku tahu dia tidak akan, kataku pelan. Itulah sebabnya aku di sini. Gu Xianchen mendengus kecil. Jadi kau datang ke rumahku untuk bersembunyi? Tidak, aku menggeleng. Aku datang untuk bekerja. Aku tidak minta dilindungi. Aku hanya minta kesempatan. Ia melangkah mendekat. Kini jarak kami hanya beberapa langkah. Aku bisa melihat jelas gurat dingin di wajahnya, ketampanan yang dibangun dari jarak dan kewaspadaan. Kalau kau mata-mata, katanya, aku bisa membunuhmu sekarang. Aku mengangkat kepala dan menatapnya langsung. Kalau aku mati, ucapku, aku tidak akan menyesal datang ke sini. Hening, bahkan angin pun seolah berhenti bertiup. Gu Xianchen menatapku dengan mata yang lebih gelap dari sebelumnya. Untuk sesaat, aku pikir ia benar-benar akan memberi isyarat pada penjaga untuk menyeretku pergi, atau membunuhku. Namun alih-alih itu, ia berbalik. Usir dia, katanya dingin. Dua penjaga melangkah maju. Hatiku mencelos, tapi aku tidak bergerak. Aku akan kembali, kataku cepat.
Hari ini, besok, atau lusa, aku akan tetap kembali. Salah satu penjaga menarik lenganku kasar. Dasar keras kepala. Aku belum selesai bicara. Gu Xianchen menghentikannya tanpa menoleh. Ia menatapku lagi. Kau tahu apa yang paling ku benci? Tanyanya. Aku menggeleng. Orang yang memaksakan diri masuk ke hidupku. Satu langkah lagi, dan kau akan menyesal. Aku mengangguk pelan. Aku sudah menyesal sejak dilahirkan. Kalimat itu keluar dengan tenang, terlalu tenang untuk seorang gadis sepertiku. Gu Xianchen terdiam lagi. Akhirnya, ia memberi isyarat kecil. Penjaga melepaskanku. Pergi, katanya singkat. Aku berdiri dengan susah payah. Lututku bergetar, tapi aku membungkuk dalam-dalam. Aku akan pergi, ucapku. Tapi aku tidak akan menyerah. Ia tidak menjawab. Aku berjalan menjauh dari gerbang. Langkahku tertatih. Setiap langkah terasa seperti menusuk harga diriku sendiri. Aku tahu orang-orang menertawaiku di belakang. Gadis gila yang mengira bisa masuk ke keluarga Gu hanya dengan berlutut. Namun aku tidak peduli. Aku duduk di sudut jalan tak jauh dari gerbang. Matahari perlahan condong ke barat. Perutku kosong, kepalaku pusing, tapi aku memaksa diri tetap sadar. Aku tidak bisa pingsan, pikirku. Belum sekarang. Dalam novel, Ling Ling pingsan di depan gerbang dan baru diterima setelah itu. Kali ini, aku ingin bertahan lebih lama. Sore berubah menjadi malam. Lampu-lampu rumah Gu mulai menyala. Gerbang besar itu tetap tertutup. Beberapa pelayan keluar masuk, melirikku dengan ragu dan iba. Akhirnya, seorang pria tua dengan pakaian rapi mendekat. "Kau masih di sini?" tanyanya lembut. Aku menoleh. Aku tidak akan mengganggu. Aku hanya menunggu. Pria itu menghela napas. Tuan muda tidak mudah diyakinkan. Aku tahu. Kalau kau tetap di sini, kau bisa mati. Aku tersenyum lemah. Kalau aku pergi, aku pasti mati. Pria tua itu terdiam. Tak lama kemudian, hujan turun perlahan. Dingin meresap ke tulang. Tubuhku mulai gemetar hebat, namun aku tetap duduk memeluk lutut. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Yang ku tahu, langkah kaki kembali terdengar dari arah gerbang. Aku mendongak. Gu Xianchen berdiri di sana, menatapku dari balik hujan. "Masuk," katanya singkat. Aku terpaku. Apa? Kau tuli, alisnya berkerut. Kalau kau mau mati, mati saja di dalam. Jangan mengotori jalanku. Air hujan bercampur air mata di wajahku. Aku berdiri tergesa, hampir jatuh karena lemas. Aku akan bekerja keras, kataku cepat. Aku tidak akan menjadi beban. Ia berbalik, berjalan masuk tanpa menunggu jawabanku. Aku mengikuti di belakangnya. Saat melangkah melewati gerbang itu, aku tahu, aku belum memenangkan apapun. Aku baru saja memasuki medan perang yang sesungguhnya. Dan pria bernama Gu Xianchen adalah rintangan terbesarku sekaligus satu-satunya harapan. Aku terbangun sebelum fajar. Bukan karena lonceng atau perintah, melainkan karena kebiasaan lama. Kebiasaan untuk bangun lebih awal agar tidak dimarahi, agar tidak dianggap malas, agar tidak diberi alasan untuk disakiti. Langit di luar masih gelap ketika aku bangkit dari dipan kayu kecil di kamar pelayan. Ruangan itu sempit. Hanya cukup untuk satu orang. Namun dibandingkan rumah reot Ling Hu, tempat ini terasa seperti surga. Setidaknya, aku masih hidup. Aku merapikan pakaian pelayan yang diberikan kepadaku semalam. Ukurannya sedikit kebesaran, tapi bersih. Tanganku gemetar ringan saat mengikat rambut. Hari pertamaku sebagai pelayan keluarga Gu. Bukan tamu, bukan orang yang diselamatkan. Hanya seorang pelayan rendahan, posisi terendah yang masih bisa diterima Gu Xianchen tanpa melanggar prinsipnya. Saat aku keluar ke halaman belakang, beberapa pelayan lain sudah berkumpul. Tatapan mereka langsung tertuju padaku. Ada rasa ingin tahu, ada keraguan, dan ada ketidaksukaan yang tak disembunyikan. Seorang perempuan berpakaian lebih rapi melangkah maju. Wajahnya cantik, kulitnya cerah, dan sorot matanya tajam. "Kau Ling Ling?"
Tanyanya dingin. Aku membungkuk sopan. Iya. Aku Mei Yu, katanya. Aku mengurus pembagian kerja di halaman dalam. Nada suaranya terdengar biasa, tapi aku merasakan tekanan yang halus, seperti pisau tipis yang diletakkan di leher tanpa ditekan. Mulai hari ini, lanjutnya, kau membersihkan dapur belakang, mencuci kain, dan mengangkut air. Jangan mendekati halaman utama. Jangan mengganggu tuan muda. Mengerti? Aku mengangguk. Mengerti. Mei Yu menatapku dari atas ke bawah, lalu tersenyum kecil. Senyum yang sama sekali tidak ramah. Bagus. Kita lihat berapa lama kau bertahan. Aku menunduk dan berjalan menuju dapur belakang tanpa membalas. Aku tahu, permusuhan Mei Yu bukan tanpa alasan. Dalam novel, dia adalah pelayan lama yang diam-diam menyukai Gu Xianchen dan membenci siapapun yang menarik perhatiannya. Takdir memang tidak berubah sepenuhnya, pikirku pahit. Hanya, aku sekarang ada di dalamnya. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Aku bekerja dari pagi hingga larut malam. Tanganku lecet karena air dingin dan abu dapur. Punggungku pegal karena mengangkut ember. Setiap kesalahan kecil, lab kurang bersih, air kurang penuh, akan diberi komentar pedas oleh Mei Yu. Pelayan baru saja sudah bermimpi tinggi. Jangan pikir tuan muda menyelamatkanmu berarti kau istimewa. Aku mendengarnya, semuanya, namun aku memilih diam. Karena aku tahu satu hal, selama aku masih di rumah ini, Zhao Kun tidak bisa menyentuhku. Suatu sore, saat aku sedang mencuci kain di halaman belakang, seorang pria tua mendekat dengan langkah pelan. Rambutnya memutih, wajahnya penuh garis usia, tapi sorot matanya hangat. Kau Ling Ling, tanyanya lembut. Aku buru-buru bangkit dan membungkuk. Iya, tuan. Ia tersenyum. Panggil aku Steward Lin. Old Steward Lin, kepala pelayan keluarga Gu. Sosok yang dalam novel digambarkan keras tapi adil. Aku melihat caramu bekerja, katanya. Kau tidak banyak bicara. Aku takut salah, jawabku jujur. Ia tertawa kecil. Takut itu wajar. Yang tidak wajar adalah menyerah. Ia menyerahkan kain bersih padaku. Kau belum makan kan? Aku terdiam. Perutku memang kosong, tapi aku tidak berani mengangguk. Steward Lin menghela napas. Pergilah makan setelah ini. Jangan sampai pingsan di tempat kerja. Tuan muda tidak suka keributan. Aku hampir menangis mendengarnya. Terima kasih, bisikku. Hari demi hari berlalu. Perlahan, aku mulai mengenal ritme rumah Gu. Jam makan, jam kerja, jam di mana Gu Xianchen biasanya keluar masuk halaman dalam dengan wajah dingin dan langkah cepat. Ia hampir tidak pernah menatapku. Namun aku tahu, dia tahu aku ada. Suatu malam, hujan turun deras. Aku ditugaskan mengantar teh ke paviliun kecil di sisi taman. Tanganku masih gemetar saat melangkah mendekat. Di sana, Gu Xianchen duduk sendirian, membaca dokumen di bawah lampu. Aku meletakkan tehnya di sini, kataku pelan. Ia tidak menjawab. Aku berbalik untuk pergi, namun kakiku terpeleset di batu basah. Aku terjatuh. Cangkir teh terlepas dari tanganku, namun tidak pecah. Seseorang menangkapnya. Aku mendongak, terkejut. Gu Xianchen berdiri sangat dekat. Tangannya memegang cangkir. Tangan lainnya mencengkeram lenganku agar aku tidak jatuh sepenuhnya. Jarak kami terlalu dekat. Aku bisa mencium aroma bersih pakaiannya, bisa melihat jelas sorot matanya yang gelap. Berjalanlah dengan mata terbuka, katanya dingin. Kalau kau mati di rumahku, aku akan repot. Ia melepaskanku dan meletakkan kembali cangkir itu. Namun sebelum aku sempat pergi, ia menambahkan pelan. Hujan deras. Setelah ini, kau tidak perlu bekerja lagi. Aku terpaku. Terima kasih, tuan muda. Ia tidak menoleh lagi. Namun sejak malam itu, pekerjaanku mulai berkurang. Aku tidak lagi diberi tugas terberat. Luka di tanganku diberi salep oleh pelayan lain, atas perintah Steward Lin. Mei Yu tentu saja menyadarinya. Apa yang kau lakukan pada tuan muda? Tanyanya suatu hari dengan suara rendah namun tajam.
Aku tidak melakukan apapun, jawabku. Ia mendekat, menatapku penuh kebencian. Jangan berpikir kau bisa naik status hanya karena wajah menyedihkanmu. Aku menatapnya balik. Tenang, aku tidak ingin naik status, kataku pelan. Aku hanya ingin hidup. Ia terdiam. Perubahan terbesar datang dari Madame Gu. Suatu pagi, aku dipanggil ke aula utama. Kakiku gemetar saat melangkah masuk. Di sana duduk seorang wanita anggun dengan pakaian sederhana namun elegan. Tatapannya lembut, tapi tajam. "Kau Ling Ling?" tanyanya. Aku berlutut. "Iya, Madam. Aku mendengar kau bekerja tanpa mengeluh," katanya. "Dan kau tidak pernah meminta apapun." Aku menunduk. Aku hanya melakukan tugasku. Madame Gu menatapku lama. Lalu ia berkata, "Mulai hari ini, kau tidak perlu tinggal di kamar pelayan belakang. Pindahlah ke kamar kecil dekat taman." Aku terkejut. "Madam, aku..." "Anggap saja ini belas kasihan seorang ibu," katanya lembut. "Bukan hadiah." Air mata menggenang di mataku. "Terima kasih," bisikku, tulus. Sejak hari itu, posisiku berubah. Aku masih pelayan, namun aku tidak lagi diperlakukan sepenuhnya sebagai pelayan. Dan Gu Xianchen, ia tetap dingin, tetap galak, tetap menjaga jarak. Namun setiap kali Mei Yu mencoba menjatuhkanku, selalu ada perintah tak langsung yang menghentikannya. Setiap kali aku sakit, obat selalu muncul di kamarku tanpa nama pengirim. Aku tahu, ia tidak melindungiku dengan kata-kata. Ia melindungiku dengan kekuasaan. Dan di dalam diam itu, hatiku mulai mengerti. Aku tidak lagi sekadar mengejar takdir. Takdir itu perlahan mulai mengenaliku. Aku mulai merasa ada sesuatu yang salah sejak beberapa hari terakhir. Bukan karena tatapan Mei Yu yang semakin tajam, atau bisik-bisik pelayan yang kian sering terhenti saat aku lewat. Melainkan karena keheningan yang terlalu rapi, terlalu dipaksakan, seperti permukaan air sebelum badai. Hari itu, aku sedang membersihkan paviliun taman ketika Old Steward Lin menghampiriku dengan wajah lebih tegang dari biasanya. "Setelah ini, jangan keluar dari halaman dalam," katanya pelan. "Dan apapun yang terjadi, jangan muncul di depan gerbang." Aku terdiam. "Ada masalah?" Ia menatap sekeliling sebelum menjawab, "Ada tamu tak diundang." Hatiku langsung mencelos. Nama itu muncul di kepalaku bahkan sebelum Steward Lin mengucapkannya. "Zhao Kun." Aku menggenggam kain lap erat-erat hingga buku jariku memutih. Tidak, belum seharusnya. Dalam novel, Zhao Kun baru mengetahui keberadaan Ling Ling di keluarga Gu jauh lebih lambat. Kecuali, aku sudah mengubah terlalu banyak. Aku menunduk. "Apakah Tuan Muda tahu?" Steward Lin menghela napas panjang. "Tuan Muda sedang menemui orang itu sekarang." Darahku seolah berhenti mengalir. "Aku harus..." "Tidak," potongnya tegas. "Tuan Muda melarangmu keluar." Aku tahu maksudnya. Jika Zhao Kun melihatku, keluarga Gu akan terseret lebih dalam. Aku hanyalah pelayan, bahkan bukan itu pun, di mata dunia. Satu nyawaku tidak sebanding dengan reputasi dan stabilitas keluarga Gu. Namun tubuhku tetap gemetar. Aku berjalan kembali ke kamarku dengan langkah gontai. Setiap suara dari luar membuat jantungku melompat. Aku membayangkan wajah Zhao Kun, senyum liciknya, matanya yang menilai manusia seperti barang dagangan. Jika dia tahu aku di sini. Aku duduk di tepi ranjang, menutup wajah dengan kedua tangan. Napasku memburu. Luka lama di dadaku seperti terbuka kembali. Dan saat itulah, demam menyerangku. Awalnya hanya pusing ringan. Aku mencoba bertahan, menyeduh air hangat, menenangkan diri. Namun panas di tubuhku meningkat dengan cepat. Pandanganku mulai kabur, kepalaku terasa berat. Aku terjatuh ke ranjang tanpa sadar. Aku terbangun dalam keadaan setengah sadar. Suara-suara terdengar samar. Langkah kaki, bisikan, suara pintu dibuka dan ditutup. Dahi dan tubuhku terasa panas, sementara tanganku dingin. Demamnya tinggi, suara seorang tabib tua terdengar. Dia terlalu lama kelelahan dan stres.
Apa berbahaya? Suara lain bertanya. Suara itu, aku mengenalinya. Gu Xianchen. Nada suaranya rendah, tertahan, bukan dingin seperti biasanya, melainkan tegang. Turunkan demamnya, katanya singkat. Gunakan apapun yang perlu. Aku ingin membuka mata. Ingin memastikan aku tidak salah dengar. Namun tubuhku terlalu lemah. Seseorang mengganti kain di dahiku. Sentuhannya hati-hati, nyaris lembut. Kenapa dia tidak bilang kalau sakit? Suara Gu Xianchen terdengar lebih dekat. Steward Lin menjawab pelan. Dia bukan tipe yang meminta. Hening sejenak. Aku tahu, kata Gu Xianchen akhirnya. Nada itu membuat dadaku terasa sesak. Di luar kamar, suasana rumah Gu sedang tegang. Zhao Kun duduk di aula tamu dengan senyum yang dipaksakan, menyesap teh mahal seolah itu miliknya. Namun matanya dingin, licik, dan penuh perhitungan. Lama tak bertemu, Tuan Gu, katanya santai. Siapa sangka keluarga terhormat sepertimu menyembunyikan burung kecilku. Gu Xianchen berdiri di hadapannya, wajahnya seperti batu. Kau salah tempat, katanya dingin. Apapun yang kau cari, tidak ada di sini. Zhao Kun tertawa kecil. Oh, tapi ku dengar seorang gadis bernama Ling Ling kabur dari tempatku. Dan jejaknya berhenti di kota ini. Gu Xianchen mengepalkan tangan di balik lengan bajunya. Kau menjual manusia, katanya pelan. Dan kau berani menuduh orang lain menyembunyikannya. Zhao Kun menyipitkan mata. Jangan pura-pura suci. Dunia ini kejam, Tuan Gu. Kau hanya beruntung dilahirkan di tempat tinggi. Tatapan Gu Xianchen berubah tajam, bukan karena tersinggung, tapi karena kebenaran pahit dalam kata-kata itu. Pergi, katanya, sebelum aku lupa etika. Zhao Kun berdiri perlahan. Aku akan pergi, untuk hari ini. Tapi burung kecil itu milikku, dan aku selalu mendapatkan apa yang menjadi milikku. Gu Xianchen melangkah maju satu langkah. Coba sentuh satu helai rambutnya, katanya rendah dan berbahaya. Dan aku akan membuatmu menyesali hari kelahiranmu. Untuk sesaat, senyum Zhao Kun memudar. Ia tertawa kaku, lalu berbalik pergi. Namun ancamannya tertinggal, seperti racun di udara. Saat Gu Xianchen kembali ke kamarku malam itu, hujan turun deras. Ia berdiri di samping ranjang, menatap wajahku yang pucat dan berkeringat. Alisnya berkerut, ekspresi yang jarang ia tunjukkan. Kau bodoh, gumamnya pelan. Mengapa selalu memaksakan diri? Aku bergerak sedikit, mengerang lirih. Tanganku bergerak mencari sesuatu, kehangatan, mungkin. Tanpa sadar, jariku meraih ujung lengan bajunya. Gu Xianchen terdiam. Ia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, ia duduk di tepi ranjang. Ling Ling, panggilnya pelan. Aku membuka mata setengah. Pandanganku kabur, namun aku bisa melihat siluetnya. Tuan, muda, suaraku serak. Kenapa kau tidak kabur lebih jauh? Tanyanya tiba-tiba. Kenapa kau harus datang ke sini? Aku tersenyum lemah. Karena, aku tahu, kau tidak jahat. Ia terdiam. Aku tahu, dunia ini kejam, lanjutku terbata. Tapi, tidak semua orang. Gu Xianchen menunduk. Cahaya lampu membuat bayangan wajahnya tampak lebih lembut dari biasanya. Kau tidak tahu apapun tentangku, katanya pelan. Mungkin, jawabku. Tapi, aku ingin percaya. Aku batuk kecil. Tubuhku menggigil. Tanpa berkata apapun lagi, Gu Xianchen melepas mantel luarnya dan menyelimuti tubuhku. Tangannya berhenti sejenak di dahiku. Hangat, stabil. Tidurlah, katanya. Aku di sini. Kata-kata sederhana itu membuat air mata mengalir dari sudut mataku. Aku tertidur lama. Saat bangun, demamku sudah turun. Cahaya pagi masuk melalui jendela. Di meja kecil dekat ranjang, ada semangkuk bubur hangat dan obat. Dan di kursi dekat jendela, Gu Xianchen tertidur, bersandar dengan mata terpejam. Aku terdiam, menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tanpa topeng dingin. Garis kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Ia tampak manusiawi.
Dadaku terasa hangat dan perih sekaligus. Ini berbahaya, pikirku. Perasaan ini tidak seharusnya ada. Aku hanyalah pelayan. Ia adalah tuan muda keluarga Gu. Namun perasaan tidak peduli pada seharusnya. Saat Gu Xianchen terbangun dan menyadari aku menatapnya, ia berdiri cepat. "Kau sudah bangun," katanya kaku. "Minum obatmu." Aku mengangguk, lalu memberanikan diri bertanya, "Apakah Zhao Kun sudah pergi?" Wajahnya mengeras seketika. "Ya," jawabnya, "dan dia tidak akan menyentuhmu." Aku menatapnya ragu. "Tuan muda, aku tidak ingin menyusahkan." "Kau bukan beban," katanya cepat, seolah memotong kata-kataku sebelum sempat selesai. Kami sama-sama terdiam. Gu Xianchen memalingkan wajah. "Mulai hari ini, kau tidak lagi pelayan dapur. Kau akan bekerja di halaman dalam. Lebih aman." Aku membeku. "Itu terlalu." "Ini perintah," katanya dingin kembali, seolah menarik jarak yang hampir runtuh tadi malam. Aku menunduk. "Terima kasih." Saat ia hendak pergi, Mei Yu muncul di ambang pintu. Tatapannya jatuh pada Gu Xianchen, lalu padaku. Wajahnya mengeras. "Jadi benar," katanya pelan. "Dia istimewa." Gu Xianchen meliriknya tajam. "Hati-hati dengan ucapanmu." Mei Yu menggigit bibir, matanya memerah. Bukan karena marah, tapi cemburu yang terluka. Aku menyadari satu hal saat itu. Bukan hanya Zhao Kun yang menjadi ancaman. Perasaan, baik milikku, milik Gu Xianchen, maupun orang lain, akan membawa bahaya yang sama besarnya. Dan meski aku tahu ini salah, hatiku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, bahkan sebelum Gu Xianchen memanggil semua orang ke aula utama. Rumah Gu terlalu sunyi pagi itu. Pelayan berjalan dengan langkah hati-hati, bisikan berhenti begitu aku lewat. Mei Yu tidak terlihat sejak fajar, dan Old Steward Lin tampak tegang seperti sedang menunggu badai. Saat seorang pelayan mengetuk pintu kamarku dan berkata, "Tuan muda memintamu ke aula," jantungku langsung berdegup tak wajar. Aku berjalan perlahan, setiap langkah terasa berat. Begitu aku memasuki aula utama, aku langsung menyadari, ini bukan pertemuan biasa. Madam Gu duduk di kursi utama dengan wajah tenang namun serius. Di sisi lain, beberapa tetua keluarga Gu hadir. Pakaian mereka rapi, sorot mata mereka tajam dan penuh perhitungan. Old Steward Lin berdiri di samping, sementara Gu Xianchen berdiri tegak di tengah ruangan. Ia tampak berbeda hari ini. Lebih dingin, lebih tegas, dan lebih jauh. "Ling Ling," panggil Madam Gu. Aku segera berlutut. "Madam, bangun," katanya lembut. "Hari ini, kau bukan datang sebagai pelayan." Dadaku mencelos. Aku berdiri perlahan, telapak tanganku dingin. Tatapanku tanpa sadar beralih ke Gu Xianchen, namun ia tidak menatapku. Pandangannya lurus ke depan, seolah aku bahkan tidak ada di sana. Salah satu tetua berdehem. "Xianchen," katanya, "kau memanggil kami karena masalah Zhao Kun." "Benar," jawab Gu Xianchen singkat. Ia melangkah maju satu langkah. "Zhao Kun tidak akan berhenti," lanjutnya. "Ia sudah mengirim orang untuk menyelidiki rumah ini. Cepat atau lambat, ia akan menyeret nama keluarga Gu ke dalam lumpur." Salah satu tetua mendengus. "Kalau begitu, serahkan gadis itu. Masalah selesai." Darahku terasa mengalir mundur. Aku menunduk, menahan napas. Gu Xianchen menoleh tajam. "Tidak. Dia hanyalah pelayan." Tetua itu menyipitkan mata. "Keluarga Gu tidak berkewajiban melindungi." "Aku yang bertanggung jawab," potong Gu Xianchen dingin. "Aku yang membawanya masuk." Hening menyelimuti ruangan. Madam Gu menatap putranya lama. "Xianchen," katanya perlahan, "kau tahu konsekuensinya?" "Aku tahu." Ia menarik napas, lalu mengucapkan kalimat yang membuat dunia seakan runtuh. "Aku akan menikahinya." Aku membeku. Seluruh ruangan membeku. Aku yakin aku salah dengar. "Apa?" Salah satu tetua berdiri. "Kau gila." Madam Gu pun tampak terkejut.
Xian Chen, aku serius, katanya tenang, tanpa emosi. Jika Ling Ling menjadi istriku, Zhao Kun tidak bisa menyentuhnya tanpa menyatakan perang terbuka pada keluarga Gu. Dadaku terasa sesak. Menikah denganku? Aku melangkah maju tanpa sadar. Tidak, suaraku terdengar terlalu keras. Semua mata tertuju padaku. Aku menatap Gu Xianchen, jantungku berdegup liar. Tuan muda, aku tidak pernah meminta ini. Ia akhirnya menatapku. Tatapan itu, dingin, tertutup, dan menyakitkan. Ini bukan tentang apa yang kau minta, katanya pelan. Ini tentang apa yang perlu dilakukan. Aku tidak ingin menjadi alat, kataku gemetar. Aku hanya ingin bekerja, hidup dengan tenang. Gu Xianchen terdiam sesaat. Lalu ia berkata, datar, tanpa emosi. Di dunia ini, tidak ada hidup tenang untuk orang sepertimu. Kata-kata itu menusuk. Aku ingin membantah. Ingin berkata bahwa aku bukan beban, bukan masalah. Tapi aku tahu, dia tidak sepenuhnya salah. Madam Gu berdiri. Ling Ling, katanya lembut namun tegas. Ini bukan pernikahan biasa. Ini perisai. Aku menggenggam ujung bajuku. Dan aku tidak ingin perisai itu, bisikku. Gu Xianchen melangkah mendekat. Suaranya rendah, hanya cukup untuk ku dengar. Kalau kau menolak, katanya, Zhao Kun akan menyeretmu kembali. Dan kali ini, aku tidak akan bisa menghentikannya. Air mata menggenang di mataku. Kau memaksaku, kataku lirih. Ya, jawabnya jujur. Karena aku lebih memilih kau membenciku, daripada mati. Hening kembali menyelimuti aula. Akhirnya, Madam Gu menghela napas panjang. Kalau begitu, katanya, pernikahan ini akan dilangsungkan secepatnya. Secara sederhana, tanpa pesta besar. Aku merasa lututku hampir menyerah. Beginikah takdir menertawakanku? Aku kabur dari dijual, hanya untuk menikah tanpa pilihan. Pernikahan itu terjadi 3 hari kemudian. Tidak ada musik, tidak ada tawa, hanya upacara singkat di aula keluarga. Aku mengenakan gaun merah sederhana. Tanganku dingin, kepalaku kosong. Gu Xianchen berdiri di sampingku, tegak, tampan, dan jauh. Saat kami membungkuk di depan leluhur keluarga Gu, aku merasa seperti sedang mengubur hidup lamaku. Mulai hari ini, kata tetua upacara, kalian adalah suami istri. Aku ingin menangis. Aku ingin tertawa. Namun yang kurasakan hanyalah hampa. Malam pertama kami tidak seperti yang orang bayangkan. Tidak ada lilin romantis. Tidak ada janji. Gu Xianchen berdiri di dekat jendela. Punggungnya menghadapku. Kau akan tinggal di paviliun timur, katanya. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku menatapnya, terkejut. Pernikahan ini hanya di atas kertas, lanjutnya. Begitu Zhao Kun hancur, kau bebas pergi. Dadaku terasa perih entah mengapa. Kenapa? Tanyaku pelan. Ia terdiam lama. Karena aku tidak ingin kau merasa berhutang, jawabnya akhirnya. Aku sudah cukup membenciku sendiri. Aku menunduk. Tuan muda. Gu Xianchen. Ia menoleh. Terima kasih, kataku tulus. Meski caramu menyakitkan. Ia tidak menjawab. Namun sebelum pergi, ia berkata pelan, hampir tak terdengar. Maaf. Keesokan harinya, seluruh kota gempar. Tuan muda Gu menikahi pelayan rendahan. Zhao Kun mendengar kabar itu di kedai arak. Apa? Katanya, cangkirnya retak di tangannya. Dia berani? Senyumnya berubah bengis. Kalau begitu, gumamnya, aku akan menghancurkan mereka sebagai pasangan. Dan saat itu, aku sadar, pernikahan ini bukan akhir konflik. Ini adalah awal perang. Aku menatap halaman rumah Gu dari balik jendela pavilionku. Aku bukan lagi pelayan, bukan juga gadis bebas. Aku adalah istri Tuan Muda Gu. Dan meski pernikahan ini lahir dari keterpaksaan, hatiku berbisik pelan, penuh ketakutan. Bagaimana jika perasaan ini sudah terlambat untuk disangkal? Musim gugur datang bersama darah dan kejatuhan.
Aku berdiri di balik tirai paviliun timur saat suara langkah kaki tergesa memenuhi halaman rumah Gu. Suasana pagi yang biasanya tenang berubah menjadi tegang, seolah udara sendiri menahan napas. Semua sudah siap, kata Old Steward Lin dengan suara rendah namun mantap. Zhao Kun tidak bisa bergerak lagi. Tanganku gemetar pelan. Meski aku telah menunggu hari ini, mendengarnya tetap membuat jantungku berdebar tak menentu. Gu Xianchen berdiri tak jauh dariku, mengenakan jubah hitam resmi. Wajahnya dingin seperti biasa, namun aku tahu, di balik ketenangan itu, ada badai yang telah lama ia persiapkan. Kau tidak perlu ikut, katanya tanpa menoleh. Ini urusanku. Aku menggeleng pelan. Tidak. Ia akhirnya menatapku. Aku sudah terlalu lama menjadi orang yang diseret oleh takdir, lanjutku. Hari ini, aku ingin melihat akhirnya. Gu Xianchen menatapku lama, lalu mengangguk singkat. Baik. Zhao Kun ditangkap di kediamannya sendiri. Bukan oleh preman atau balas dendam jalanan, melainkan oleh hukum yang selama ini ia beli dan kuasai. Bukti hutang ilegal, perdagangan manusia, dan penganiayaan diserahkan satu persatu, rapi dan tak terbantahkan. Saat aku berdiri di luar aula pengadilan, aku melihatnya dibawa keluar dengan tangan terborgol. Tatapan kami bertemu. Matanya tidak lagi licik, melainkan dipenuhi kebencian dan ketakutan. Kau pikir kau menang, desisnya. Tanpa keluarga Gu, kau tetap tidak berarti. Aku menatapnya tenang. Dulu, mungkin, jawabku pelan. Tapi sekarang, aku tidak membutuhkan siapapun untuk mengakui nilainya diriku. Ia tertawa keras, putus asa. Dunia tidak akan berubah hanya karena satu gadis. Aku mengangguk. Benar. Tapi satu gadis bisa berubah, dan itu cukup. Ia diseret pergi, dan bersamanya, bab tergelap dalam hidup Ling Ling, dan hidupku, akhirnya tertutup. Ling Hu ditangkap keesokan harinya. Ia ditemukan mabuk di kedai kecil, mencoba melarikan diri setelah mendengar kabar Zhao Kun jatuh. Saat aku melihatnya dari kejauhan, aku hampir tidak mengenalinya. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, matanya kosong. Ia melihatku. Untuk pertama kalinya, ia tampak takut padaku. Ling Ling, katanya parau. Aku ayahmu. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Tidak, jawabku tenang. Kau pernah menjadi itu. Ia terdiam. Aku tidak datang untuk membalas dendam, lanjutku. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Tangannya gemetar. Kau tidak akan menolongku. Aku menatapnya lama, tanpa kebencian, tanpa harapan. Aku sudah menolongmu, kataku akhirnya. Dengan bertahan hidup. Ia ditarik pergi oleh penjaga. Dan untuk pertama kalinya sejak aku kecil, dadaku terasa ringan. Hari-hari berlalu, rumah Gu kembali tenang. Bisik-bisik tentang istri pelayan perlahan menghilang, digantikan rasa hormat yang tak terucap. Madam Gu memanggilku lebih sering, bukan sebagai menantu, melainkan sebagai seorang wanita yang ia akui kekuatannya. Mei Yu dipindahkan ke cabang lain keluarga Gu. Tidak ada hukuman besar. Tidak ada drama. Hanya jarak. Dan aku mulai menemukan diriku sendiri. Aku belajar membaca pembukuan, mengatur dapur besar, bahkan membantu Madam Gu dalam urusan sosial. Untuk pertama kalinya, aku melakukan sesuatu bukan untuk bertahan, melainkan untuk berkembang. Namun ada satu hal yang masih menggantung di antara aku dan Gu Xianchen. Pernikahan kami. Kami hidup berdampingan dengan sopan, saling menjaga jarak. Ia tidak pernah memaksaku, tidak pernah menuntut apapun. Dan entah mengapa, itu justru terasa lebih menyakitkan. Suatu malam, aku berdiri di halaman saat hujan turun perlahan. Gu Xianchen mendekat, membawa payung. Kau akan sakit, katanya. Aku baik-baik saja. Ia diam sejenak. Zhao Kun sudah dijatuhi hukuman. Ling Hu juga. Aku mengangguk. Aku tahu. Artinya, ia menarik napas pelan. Pernikahan ini tidak lagi diperlukan. Dadaku bergetar. Aku berjanji, lanjutnya. Jika kau ingin pergi,
Aku akan menyiapkan segalanya. Aku menatapnya. Dan kau? Tanyaku pelan. Ia menoleh, terkejut. Apa? Apa yang kau inginkan, Gu Xianchen? Hujan jatuh di antara kami, sunyi dan lembut. Aku tidak pernah memikirkan keinginanku, katanya akhirnya. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Aku melangkah mendekat. Dulu, kataku, aku ingin menjadi Lingling yang selamat. Aku menatapnya tepat di mata. Sekarang, aku ingin menjadi diriku sendiri, dengan atau tanpa status. Ia terdiam lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia menyentuh tanganku. Kalau begitu, katanya pelan, izinkan aku belajar menginginkan sesuatu. Aku tersenyum, air mata menggenang. Kami duduk berdampingan malam itu. Tidak sebagai tuan dan istri di atas kertas. Tidak sebagai penyelamat dan yang diselamatkan. Melainkan sebagai dua orang yang sama-sama terluka dan memilih untuk tidak lari lagi. Saat Gu Xianchen menarikku ke dalam pelukannya, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aman, bukan karena tembok tinggi, bukan karena kekuasaan, melainkan karena aku tidak lagi sendirian. Di dadanya, aku akhirnya mengerti. Aku tidak masuk ke dunia novel untuk menjadi tokoh utama yang kuat. Aku masuk ke dunia ini untuk menyembuhkan diriku sendiri. Takdir memang kejam. Namun aku belajar satu hal. Takdir bukan sesuatu yang harus diterima. Takdir bisa ditulis ulang. Dan kali ini, aku menuliskannya dengan tanganku sendiri. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang masih membicarakan kisah itu. Tentang tuan muda Gu yang dingin. Tentang istrinya yang dulu pelayan. Tentang bagaimana satu keputusan mengubah banyak nasib. Namun bagiku, cerita ini sederhana. Aku selamat. Aku dicintai. Aku memilih hidup. Dan itu sudah lebih dari cukup.